Haleluya. Saudara, bagi saya ini merupakan minggu yang kedua. Banyak perayaan di Sabah, di Sarawak. Dan minggu hadapan merupakan perayaan Pentakosta, 7 minggu setelah Paskah, atau hari yang ke-50 merupakan hari Pentakosta. Jadi ada 3 perayaan berturut-turut. Minggu yang lalu sempena keamatan, hari ini kebetulan jatuh pada hari Gawai. Jadi selamat hari Gawai bagi kita yang menyambut Gawai untuk suku Dayak dan Iban di Sarawak. Memang ada warga Sarawak juga yang merupakan anggota jemaah kita di sini dan di seluruh Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Karena kita berada pada zaman akhir ini, di mana secara online kita dapat menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara, saya meneruskan sebahagian khotbah minggu lalu yang saya belum dapat selesaikan, yaitu tuaian bangsa-bangsa di bumi. Dalam Wahyu bab 14 ada beberapa ayat mengatakan ada satu penglihatan tentang tuaian akhir zaman. Anak manusia duduk di atas awan. Dia ada sabit yang tajam di tangannya. Ada seruan malaikat untuk anak manusia itu, dan dia mengayunkan sabitnya. Lalu tuaian di bumi dituai. Itu khotbah minggu yang lalu. Saya memulakan dengan Yakobus bab yang kelima, dan kemudian saya akan sambung dalam 1 Korintus bab yang kedua, merupakan kesinambungan dari siri khotbah 1 Korintus. Yakobus bab yang kelima ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini dalam Yakobus bab 5 ayat 7. Seorang petani, dia sabar menantikan hasil dari tanahnya. Dia sabar sampai turun hujan musim gugur dan musim semi, hujan awal dan hujan akhir. Ada 2 perkara yang akan mematangkan umat Tuhan. Ini secara kiasan, secara simbolik, tuaian bangsa-bangsa. Ini soal ladang yang sudah menguning. Minggu yang lalu saya berhenti setelah menghuraikan kitab Yoel, di mana hujan awal dan hujan akhir berbicara tentang pencurahan roh pada akhir zaman. Dan untuk perkara yang kedua, saya katakan ada 2 perkara yang akan mematangkan umat Allah. Pertama, pencurahan roh Kudus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Saya bawa kita membaca ini soal hujan awal dan hujan akhir. Yesaya 55 ayat 10. Hujan roh, itu yang pertama, yang saya sudah huraikan minggu yang lalu. Hari ini saya sambung hujan firman-Nya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, Yesaya 55 ayat 10, dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada segala yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan berhasil pada apa yang Kusuruhkan kepadanya. Perhatikan saudara, ada hujan, ada salju turun dari surga, dari langit. Demikian firman-Ku keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, dan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
Saudara, kadang-kadang mungkin saudara biasa dengar soal ini kebangunan rohani, kan? Revival kata orang. Kadang-kadang mungkin ada satu pemahaman yang salah, bukan juga salah semua. Biasanya ajaran sesuatu ada kebenarannya dicampur aduk dengan kepalsuan atau yang tidak benar. Tapi yang saya maksudkan, saudara, apakah inti kebangunan rohani, saudara? Kadang-kadang orang sangka, oh mungkin orang itu rebah waktu sebelum tangan ditumpangkan pun dia rebah. Mungkin dia bahasa roh, dia lompat-lompat tanpa disuruh. Kadang-kadang orang sangka itu tanda-tanda itu kebangunan rohani. Saudara, ada kebenaran juga, saudara. Sebab saya sendiri menyaksikan itu. Tahun pertama saya mengenal Tuhan dalam Easter Camp pertama, saya menyaksikan setengah jam Roh Kudus berkarya. Tidak ada pemimpin manusia. Orang tidak ditumpang tangan pun, ada yang rebah di depan muka dia ke lantai simen itu. Ada kapetnya di New Zealand. Tetapi saudara, saya mau beri satu takrifan kebangunan rohani adalah kita izinkan firman Tuhan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Maksudnya kita mentaati firman Tuhan. Itu inti kebangunan rohani. Bukan hanya perasaan atau 1-2 minggu hangat, nanti minggu hadapan dingin sudah. Macam dulu saya suka main yoyo, turun naik kan tuh yoyo, turun naik. Kebangunan rohani adalah seperti ayat ini. Firman Tuhan melaksanakan berhasil dalam hidup saudara dan saya. Maksudnya kita mentaatinya. Apapun yang Tuhan firmankan, kalau kita mentaatinya, kita mengalami kebangunan rohani. Dan itu suatu hidup yang konsisten. Orang yang matang rohani. Bukan bersandar dengan tanda-tanda atau emosi semata-mata, tetapi setia mentaati firman Tuhan. Saudara, dalam Ulangan ada 2 ayat mengenai hujan firman, the rain of the word. Tadi pertama itu the rain of the Holy Spirit, hujan roh yang kita biasa. Tapi kita boleh lihat dalam Ulangan 32 kata-kata Musa. Ulangan 32 ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Dengarkanlah, hai bumi, ucapan mulutmu. Kiranya pengajaranku menitik laksana hujan. Perhatikan saudara, pengajaran Tuhan menitik laksana hujan. Perkataanku menitis laksana embun, laksana hujan, rintik-rintik ke atas tunas muda, laksana derus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Perhatikan saudara, petani itu sabar menantikan hujan akhir itu supaya tumbuhannya menjadi masak, menjadi matang, siap untuk dituai. Hujan roh, hujan firman. Kalau umat Tuhan mau menjadi matang, siap dituai, bangsa-bangsa seluruh dunia siap dituai. Pada akhir zaman harus kita hidup dalam kepenuhan roh dan mengasihi dan mentaati firman Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Dan kalau gandingan roh dan firman, saya ajak saudara lihat Yesaya 59 ayat 21. Haleluya. Yesaya 59 ayat 21. Hari ini kita berpesta firman Tuhan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ada 3 perayaan, Kamatan, Gawai, dan Pentakosta. Ini perayaan SIB Beverly Hills. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Ini kata Tuhan kepada umat Tuhan. Firman Tuhan, maksudnya Tuhan berfirman, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dan sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Perhati saudara, 2 perkara ini. Rohku, kata Tuhan, menghinggap, berdiam, meno dalam bahasa Yunani, menetap
dwell in us permanently. Bukan singgah sekejap nanti itu roh hilang. Roh itu diberikan berdiam, berkuasa dalam hati saudara dan saya, menghinggapi kita. Firman Tuhan, Tuhan taruh dalam mulut kita. Saudara, salah satu tantangan pastor sidang kamu bulan 12 dan bulan 1